tahu Al-Azhar itu sudah 1000 tahun ya kurang lebih berdirinya itu. Dan masih eksis sampai sekarang. Dari mana dia bisa membiayai hidupnya sendiri itu? Nah, dari wakaf. Wakaf itu sederhananya, kalau kita wakafkan sesuatu, maka sederhananya pokok itu nggak habis, tetapi manfaatnya yang disalurkan. Contoh misalnya gini, misalnya Pak Samsul bilang, nanti kalau Ustadz Farid bayar hutang nih ke saya nih, saya wakafin mobil saya. Lah itu nggak boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MM Journey dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas tema yaitu wakaf produktif. Mungkin kalau misalkan wakaf biasa kita udah sering dengar nih di mana-mana, tapi kalau wakaf produktif itu kayaknya agak jarang ya kita mendengarnya. Nah, apa sih definisi singkat dari wakaf produktif? Wakaf produktif itu wakaf yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Nah, kita sekarang sudah berada bersama dengan dua narasumber kita, yaitu yang pertama Ustadz Farid Afrizal, yaitu beliau seorang dosen tafsir di Fakultas Usuluddin PTIQ Jakarta dan juga seorang Imam Masjid Al-Aqsa de Latinos Business City Tangerang Selatan, dan juga Pak Samsul Hadi, yaitu selaku Direktur Utama BPRS Muamalah Cilegon yang aktif dalam beberapa organisasi perbankan syariah. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materi. Sebelumnya kita menyapa dulu nih dua narasumber kita. Gimana Pak Ustadz Farid kabarnya? Alhamdulillah Mbak Risa, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Samsul gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, bahagia dan berkah, Pak. Oke, alhamdulillah ya, berkah selalu. Sehat. Nah, kesibukannya apa sih nih Pak? Pak Ustadz Farid mungkin boleh? Sekarang karena saya seorang dosen, jadi mas hampir setiap hari saya ke kampus untuk ngajar, dan juga saya ngisi beberapa kajian-kajian sekitaran BSD dan sekitarnya, dan kebetulan ini saya juga sekarang punya sedikit bisnis kecil-kecilan terkait dengan desain interior. Okay. Jadi nanti bisa kolaborasi lah dengan Pak Samsul. Siap, insyaallah. Kalau Pak Samsul gimana? Apa nih kesibukannya? Kesibukannya sehari-hari Senin sampai Jumat saya ngelola tadi salah satu bank syariah, Bank Mereka Syariah Muamalah Cilegon. Kemudian ada di beberapa organisasi di masyarakat ekonomi syariah, di Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Smisindo). Dan alhamdulillah di tahun ini jadi salah satu asesor, Pak. Asesor di BNSP. Baik, Pak, kalau menurut Bapak nih dari topik yang sudah saya sebutkan tadi, menurut Bapak kenapa sih topik ini dirasa penting gitu Pak buat dibahas gitu? Mungkin boleh dari Ustadz Farid dulu. Kalau kita bicara tentang wakaf ya, salah satu contoh yang mungkin sangat terlihat bagi kita, itu ada kampus Al-Azhar di Mesir. Kita tahu tuh kan itu bukan kampus negeri itu. Itu udah berdiri sekitar 1000 tahun. Dan dia masih sampai sekarang berdiri. Mahasiswanya itu ada sekitar ratusan ribu ya, sekitar 400-an ribu lah. Bahkan orang Indonesia sendiri itu ada sekitar 10 ribuan orang Indonesia. Dan itu selama berdirinya sekitar 1000 tahun yang lewat itu dia tidak pernah ambil dari pemerintah. Dari mana dia bisa berdiri, bagaimana dia bisa menghidupi mahasiswanya, kemudian dosen-dosennya. Karena kita tahu di Al-Azhar itu mahasiswanya tidak pernah dikasih SPP, nggak pernah. Jadi SPP itu nggak pernah bayar. Tapi semuanya gratis semua. Jadi kalau misalnya Mbak Risa mau pergi ke sana, misalnya kan mau jadi mahasiswa di sana, gratis semua tuh. Bahkan kalau kita itu prestasinya bagus, itu kita dapat fasilitas. Salah satunya adalah namanya bonus. Itu asrama mahasiswa komplit di sana, makan gratis di sana, tinggal gratis. Dan kalau kita mau pulang, itu ada beberapa orang yang dikasih gratis tiket pulang. Dari mana mereka bisa menghasilkan begitu banyak uang gitu ya, untuk membangun kampus, bahkan membangun juga rumah sakit, biayai mahasiswanya, kemudian juga mengirim banyak sekali ulama-ulama Al-Azhar ke berbagai macam penjuru dunia, itu dari wakaf. Jadi wakaf itu luar biasa untuk membangun tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi ekonominya, bahkan dari segi kesehatan juga bisa terbangun daripada wakaf itu sebagai sumber untuk mendapatkan dananya. Makanya itu sangat penting wakaf itu.
Sudah terbukti gitu ya. Terbukti. Nah, secara sejarah itu buktikan. Bahkan kalau kita lihat misalnya kalau kita jalan-jalan ke Madinah nih, lagi umroh atau haji, itu dekat Masjid Nabawi, dekat masjid namanya Masjid Utsman bin Affan, itu ada satu hotel namanya Funduk Utsman bin Affan, itu sekarang dikelola oleh Sheraton yang ngelolanya. Itu dibangunnya dari hasil wakafnya Utsman bin Affan sekitar 1400 tahun yang lewat. Sampai sekarang masih ada tuh. Hotelnya masih ada, manfaat yang dirasakan oleh orang-orang miskin sekitarnya juga ada. Padahal 1400 tahun yang lewat. Jadi luar biasa tuh. Nah itu salah satu keunikannya wakaf itu daripada yang lain ya. Karena wakaf itu dia sifatnya manfaatnya terus menerus. Kemudian juga pahalanya otomatis karena dia terus menerus manfaatnya mengalir terus menerus. Dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Nah itu bedanya tuh yang daripada yang lain ya seperti zakat misalnya. Dan yang unik lagi wakaf itu peruntukannya dia itu sangat luas. Kenapa wakaf itu penting? Karena kita bisa melihat secara sejarahnya ya. Itu ekonomi umat itu bisa terbangun dari wakaf. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ya. Al-Azhar University di Mesir yang sangat terkenal itu kan punya murid ratusan ribu, kemudian para pendidiknya puluhan ribu orang, dan mereka juga mengirim para ulama-ulama Al-Azhar itu ke berbagai macam pelosok dunia. Mereka punya rumah sakit, punya hotel dan sebagainya. Nah, itu pembiayaan untuk biar mahasiswanya bisa hidup di sana dan nggak ada SPP sama sekali. Kemudian para pendidiknya di sana, dosen-dosennya itu juga digaji dari mana? Itu dari wakaf. Karena Al-Azhar itu bukan lembaga negara, bukan. Jadi dia itu swasta, tapi hidupnya bisa sampai sekarang kita tahu Al-Azhar itu sudah 1000 tahun ya kurang lebih berdirinya itu. Dan masih eksis sampai sekarang. Dari mana dia bisa membiayai hidupnya sendiri itu? Nah dari wakaf. Hebatnya wakaf itu. Oke, mungkin dari Pak Samsul ada tanggapan Pak? Tanggapan saya setuju dengan Pak Ustadz. Oh iya. Ya, singkat unik ya. Betul. Iya. Singkatnya gini Mbak. Kita kalau doa nih ya, pasti ada doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah tadi Ustadz juga sampaikan bahwa wakaf itu sederhananya kalau kita wakafkan sesuatu, maka sederhananya pokok itu nggak habis, tetapi manfaatnya yang disalurkan. Kan enak banget tuh. Kita misalnya lagi di mana atau udah nggak ada di dunia lagi nih Mbak Risa. Tetapi pahalanya itu terus-menerus ngalir gitu ya. Kayak tadi Utsman bin Affan, beliaunya sudah meninggal, tapi pahalanya terus ngalir tuh. Sementara kalau orang meninggal, barangkali gitu ya, kalau nggak ada dosa jariah, dosanya selesai, tapi pahalanya ngalir. Jadi kayak orang nabung Mbak. Nabung itu terus gitu rekeningnya masuk kredit kan nambah tuh ya. Jadi supaya kita dapat cuma bukan hanya doa tapi ikhtiar kita biar bahagia di akhirat ya salah satunya gimana memperbanyak pahala kita yang terus menerus itu ngalir tanpa dalam tanda kutip kita melakukan ikhtiar selanjutnya. Kenapa? Karena di wakaf itu sudah dikelola secara profesional dan manfaatnya tadi untuk ibadah dan untuk kesejahteraan umum atau umat. Oke baik, berarti memang manfaat dari wakaf ini sendiri luar biasa ya Pak? Iya, terus Mbak mengalir sampai jauh gitu ya. Kayak dulu iklan apa tuh, mengalir sampai jauh. Sampai jauh. Oke Bapak, sebelum kita masuk lebih dalam nih Pak, kita mungkin bisa mengulas sedikit nih tentang istilah-istilah infak ya. Ada sedekah, zakat, dan wakaf secara umum. Bagaimana sih Pak pandangannya dalam agama gitu Pak? Baik, memang ada beberapa terma ya yang terkait dengan pemberian sesuatu kepada orang lain dalam Islam itu. Ada sedekah, ada infak, kemudian ada zakat, ada juga yang namanya wakaf ya. Ini secara umum kesamaannya itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu sama semua tuh, baik itu sedekah, infak, zakat, wakaf itu kan memberi kepada orang lain. Berarti untuk orang ya, bukan untuk diri sendiri ya. Bukan untuk diri sendiri itu. Untuk orang lain itu bisa keluarga, bisa juga nanti ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Sedekah itu apa? Nah, kalau sedekah itu kalau kita lihat di hadis ya, itu ada Rasul mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Makanya kayak Pak Samsul nih, ini banyak sedekahnya nih, karena suka senyum gitu ya. Nah, Rasulullah seperti itu ya. Gak ketularan sama Pak Ustadz.
Karena senyum kita di wajah kita senyum pada teman kita, pada saudara kita. Kalau sedekah kata Rasulullah. Nah, berarti sedekah itu apa? Sedekah itu semua perbuatan-perbuatan baik, tidak hanya material. Jadi kalau misalnya kita ngasih waktu kita yang berharga untuk membantu teman kita, pikiran kita, tenaga kita, itu sedekah juga. Sedekah berarti imaterial juga ya? Iya. Sosial. Jadi sedekah itu baik dia material ataupun imaterial, itu sedekah. Nah, sedekah itu ada yang sifatnya wajib. Apa itu sedekah yang wajib? Zakat. Karena istilah zakat dalam Al-Quran itu juga kadang-kadang disebut dengan sedekah. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka, dari harta mereka itu apa? Sedekah. Sedekah ini maksudnya apa? Sedekah ini maksudnya adalah zakat yang tujuannya untuk mensucikan harta mereka. Jadi ada sedekah yang wajib, itu zakat itu. Nah, lalu apa bedanya dengan infak? Kalau sedekah tadi kan itu bisa material, bisa imaterial. Kalau infak itu selalu sifatnya adalah material. Itu infak. Infak juga ada yang wajib. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau Mbak Risa berkeluarga nih, misalnya kan, suaminya wajib ngasih nafkah. Nah, itu adalah infak yang wajib. Kalau seandainya suaminya Mbak Risa nggak mau ngasih nafkah misalnya, nah itu boleh untuk dia apa? Untuk digugat tuh nanti ke pengadilan. Misalnya seperti itu, tapi ya sama ya. Jangan salah. Ada yang sunnah juga. Nah, yang sunnah ini ya kita kasih sehari kepada orang lain, kepada misalnya keluarga kita, orang dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita. Itu namanya infak yang sunnah. Tapi dia selalu sifatnya adalah material. Bedanya dengan sedekah di sana. Nah, kemudian zakat. Nah, zakatnya apa? Kalau zakat ini dia sifatnya wajib, seperti tadi yang sudah kita sebutkan ya, wajib. Dan dia itu peruntukannya sangat terbatas. Kalau misalnya sedekah, infak, tadi kan nggak terbatas ya. Nah, kalau zakat itu terbatas. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menetapkan bahwa zakat itu hanya 8 golongan. Misalnya fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabilillah, dan lain sebagainya. Yang 8 golongan itu. Nah, itu aja yang berhak itu untuk zakat itu. Jadi kalau seandainya kita misalnya menerima zakatnya gitu Ustaz. Ya, dibatasi 8 itu ya. Dibatasi hanya 8 itu. Kalau di luar itu berarti penumpang gelap gitu. Itu penumpang gelap itu. Tapi kalau wakaf, nah beda dengan wakaf ya. Kalau tadi zakat hanya terbatas, nah wakaf itu tidak terbatas. Manfaatnya itu sangat luas sekali. Makanya ada kalau dalam wakaf itu kan rukunnya kan ada 4 ya. Yang pertama itu sirah, kemudian yang kedua itu adalah wakifnya, kemudian yang ketiga itu mauquf alaih, kemudian yang keempat mauquf. Nah, kalau sirah kita tahu itu ikrar ya, ikrar dari seorang pewakaf. Ikrar itu nanti ada syarat-syaratnya juga, ada yang disebut sebagai tanjiz, kemudian ada disebut sebagai ta'bid. Tanjiz itu berarti ketika dia mengikrarkan wakaf itu tidak boleh mu'allaq, tidak boleh dia itu ada syarat khususnya. Contoh misalnya gini, misalnya Pak Samsul bilang, nanti kalau Ustadz Farid bayar hutang nih ke saya nih, saya wakafin mobil saya. Lah itu nggak boleh tuh, karena dia mu'allaq. Dia itu tergantung gitu ikrarnya itu. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua harus ta'bid. Ta'bid itu apa? Ta'bid itu ikrarnya harus yang kita wakafkan itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nggak boleh misalnya kalau kita misalnya ya, ini pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas ulama, nggak boleh kita mengatakan, oh nih saya wakafin mobil saya, tapi selama setahun aja ya, nanti habis itu saya ambil lagi. Itu menurut mayoritas ulama nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Karena harus ta'bid. Ta'bid itu selama-lamanya, nggak ada syarat yang membatasi waktu tadi. Kemudian ada tadi wakif ya, wakif ini wakafnya, pemilik hartanya. Nah kemudian mauquf alaih. Nah mauquf alaih ini adalah orang yang menerima manfaat daripada wakaf tadi. Kenapa kita sebut sebagai penerima manfaat? Karena memang dalam wakaf itu yang diberikan itu, yang kita kasih itu adalah manfaatnya, bukan ainnya, bukan pokoknya. Makanya itu yang membedakan juga dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat itu karena dia yang diberikan manfaatnya itu bukan ainnya, bukan pokoknya. Jadi makanya kata Rasulullah kan pernah tuh ditanya ya oleh Umar bin Khattab. Itu Umar waktu itu dapat ghanimah ya, dapat ghanimah berupa lahan yang sangat subur di Khaybar. Kata beliau, ya Rasulullah, ini harta yang seperti ini nih, ini bagusnya saya apain nih? Kata Rasulullah, wahai Umar, in syi'ta
In syi'ta, wahai Umar, kalau seandainya engkau itu mau, habasta aslaha, engkau itu tahan nih, ditahan aslinya itu, ditahan pokoknya itu, wasadaqta biha, dan engkau itu bersedekah dengan manfaatnya. Nah, Sumbernya ditahan, sumbernya ditahan, manfaatnya disalurkan. manfaatnya yang disalurkan. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain tadi. Makanya dia peruntukannya bisa macam-macam tuh, karena yang paling penting peruntukannya itu adalah untuk apa? Untuk kepentingan umum yang tidak yang dia itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau misalnya Mbak Risa wakaf misalnya kan, terus kata Mbak Risa nih, saya wakaf nih, hasil wakafnya pokoknya untuk kebaikan apa saja boleh. Nanti sama nazirnya misalnya itu digunakan untuk bangun jalan, bisa nggak? Oh bisa. Tapi kalau zakat bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau zakat itu dia terbatas hanya yang 8 saja tadi. Bikin jalan nggak termasuk yang 8 golongan. Nah itu yang membedakan wakaf dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mauquf. Mauquf ini adalah bendanya atau materialnya atau hartanya yang diwakafkan. Nah harta ini harus yang bentuknya itu dia itu tahan lama. Nggak boleh misalnya kalau kita misalnya ya yang nggak tahan lama atau Pak Samsul Nggak tahan lama misalnya kue diwakafin boleh nggak? Ya boleh itu. Kenapa? Karena dia nggak tahan lama. Harus yang tahan lama. Karena biar dia lebih manfaatnya bisa lebih jangka panjang menghasilkannya. Atau kalau analogi sederhananya bisa nggak kayak gini Ustadz wakaf itu misalnya ini punya mesin nih ngasilin kue, ini kuehnya. Kuehnya itu mungkin dianggap bisa juga sebagai infak, sodako, zakat gitu ya. Sementara yang mesinnya dia ngasilin kue terus, kan sumbernya ditahan tuh. Nah itu sebagai wakafnya gitu. Analogi sederhananya mungkin bisa gitu kali ya Ustaz. Jadi dia sebagai pabriknya. Pabriknya betul. Nanti keluarnya jadi kue out. Betul. Nah gitu kan. Nah itu manfaatnya. Nah, jadi pabriknya ini bertahan terus, betul. Kan dia menghasilkan terus. Yang hasilnya ini produknya ini yang dibagi-bagi. Itulah kenapa tadi yang disampaikan Mbak Risa sama Pak Ustadz, Al-Azhar kenapa sampai sekarang itu masih bisa menyelenggarakan pendidikan gratis. Padahal dosennya kan dibayar, digaji juga di sana. Nah kenapa? Salah satunya karena dia bisa menghasilkan itu. Jadi dia memang menghasilkan produktif, non produktif. Kalau ada produktif kan ada non produktif. Kalau produktif menghasilkan apa? Dia menghasilkan profit. Profitnya itu keuntungannya untuk membiayai salah satunya untuk biaya pendidikan gitu. Oke, berarti wakaf tuh bukan cuma masjid, sekolah, pemakaman gitu-gitu ya Pak? Ya, itu salah satu mungkin konsepsi yang kurang tepat ya sebenarnya. Mindset lama itu Pak. Mindset lama. Ini disebutnya masak gitu Pak. Oh iya. Masjid, sekolah dan kuburan. Iya. Kemudian madrasah. Itu kuburan. Itu yang selama di masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu banyaknya menganggap nyamannya wakaf itu kalau nggak kuburan, sekolah, atau masjid. Masjid betul. Nah, padahal itu kan bagus, sangat bagus. Orang mendirikan masjid bagus sekali, untuk kuburan sangat bagus juga, untuk sekolah juga sangat bagus. Tapi wakaf itu nggak terbatas dengan itu aja. Itu masuknya kalau nggak salah wakaf sosial. Ya, wakaf. Jadi ada sosial, ada yang produktif. Nah mungkin saat ini kan kita bicara produktif. Kalau tadi sosial itu dia tidak bertujuan untuk menghasilkan sesuatu profit keuntungan yang dengan keuntungan itu bisa dikasih ke mauquf alai. Jadi misalnya kayak masjid ya sudah orang memanfaatkan masjid untuk ibadah. Ya. Sementara kalau produktif itu nazir nanti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz itu kan ngelola tuh harta benda wakaf. Dia kan fungsi nazir itu kan nerima, ngelola, ngembangin. Ya. Nah ngembanginnya itulah yang nanti dia dituntut bagaimana caranya ini benda wakaf ini bisa menghasilkan return atau hasilnya itu untuk tadi mauquf alai. Supaya apa? Orang yang wakif mewakafkan hartanya itu pahalanya nggak berhenti sampai situ. Jadi lebih panjang. Gitu. Makanya mindset untuk wakaf hanya untuk yang 3M betul. Mulai bergeser ke wakaf produktif. Kenapa? Karena kalau wakafnya cuma yang 3 ini manfaatnya mungkin terbatas. Tapi terbatas. Nah, tapi kalau dia produktif, wah itu sangat luas dan banyak sekali orang-orang yang bisa menerima manfaat itu. Oke Bapak. Tadi kan sudah dimention terus ya, wakaf produktif itu lebih menitik beratkan pada harta yang dapat diolah secara produktif. Gimana pandangan dari Ustadz Farid sama Pak Samsul ini? Enggak, Pak Ustadz. Samsul dulu. Kenapa? Ya saya itu usul mendengarkan dari ini Pak Ustadz ini luar biasa gitu ya.
secara keilmuan gitu. Jadi saya harusnya banyak belajar dari Pak Ustadz. Praktisi, kalau lihat praktisi langsung. Jadi pengalamannya luar biasa. Kalau praktisi mengerjakan, Mbak. Oke, Mbak Risa, saya lanjutkan ya. Oke, Tadi gimana wakaf produktif? Inti dari wakaf produktif itu kan ada produktif berarti ada yang dihasilkan. Baik. Tadi kan ada wakaf sosial. Sosial itu berarti dia tidak ditarget untuk misalnya menghasilkan sesuatu keuntungan. Nah di wakaf produktif sekarang gimana sih kalau bentuknya misalnya kayak gitu ya di wakaf produktif itu? Misal sederhananya gini, kalau tadi Pak Ustaz sampaikan misalnya ada pabrik gitu ya, pabrik menghasilkan misalnya sesuatu gitu ya. Nah dari sesuatu kemudian dia perjualbelikan, kemudian dia dapat keuntungan itulah nanti yang masih masuk ke mauquf alai. Wakaf produktif ini banyak ya sebenarnya contohnya ya. Salah satu misalnya seperti tadi Pondok Usman bin Affan itu, Hotel Usman bin Affan itu kan dia selalu menghasilkan setiap tahun dia akan selalu menghasilkan, dan itu akan dikasih ke orang-orang miskin, orang-orang sekitar yang butuhkan, mahasiswa yang memang butuhkan beasiswa, dan dari sana. Nah, karena memang dia manfaatnya selalu mengalir terus tuh. Salah satu contoh juga ini, ayat terkenal ya dari Indonesia itu ada setiap tahun itu orang-orang Aceh yang berhaji, Betul ya, di hotel sana ya. Uang saku lebih. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan hasil wakaf daripada wakaf seorang Habib namanya Habib Bokah Asyi ya, itu terkenalnya seperti itu. Nah beliau ini sekitar 200 tahun yang lewat itu wakafin tanah tuh sekitaran kota Madinah itu. Nah terus dari hasil tanahnya itu kan digusur tuh waktu itu ada pembesaran masjid gitu kan. Nah itu dibikin hotel juga beberapa tempat tuh. Nah jadi hasilnya dari hotelnya ini akan keuntungannya dikasih ke siapa? Karena beliau tuh mengikrarkan keuntungan daripada ini itu akan diberikan kepada para orang-orang Aceh yang berhaji. Jadi setiap tahun tuh orang-orang sudah di statement kegunaannya untuk apa ya? Siap. Dalam wakaf itu ada di penerima manfaat. Di ikrar itu bisa tuh seorang wakif itu menentukan nanti ini akan dikasih ke siapa? Siapa mauquf alaihnya? Siapa yang menerima manfaatnya? Nah, beliau waktu itu memberikan ikrar mauquf alaihnya adalah setiap orang Aceh yang berhaji di sana atau orang Aceh yang tinggal di sana itu akan mendapatkan setiap tahun seperti itu. Itu kurang lebih tahun lalu itu kurang lebih sekitar 6 juta satu orang. Padahal orang Aceh yang berhaji tahun lalu itu sekitar 2.000 orang. Bayangkan tuh berapa tuh banyaknya tuh? 6 kali 2.000. 12 miliar. 12 M itu setiap tahun. Nah itu salah satu bentuk wakaf produktif. Jadi dia dari hotel keuntungannya untuk orang-orang yang berhaji dari. Masya Allah, berarti memang selain ada ekonomi ya Pak, ini ada nggak sih Pak dari wakaf produktif ini pahala khusus gitu Pak yang diganjarkan gitu kepada orang-orang yang melakukan wakaf produktif gitu? Ini salah satu keunikannya wakaf tadi ya. Keunikannya pertama apa wakaf itu? Yang pertama adalah dia manfaatnya terus menerus. Kenapa? Karena memang ainnya pokoknya itu ditahan kan. Yang dibagikan itu adalah manfaatnya. Yang kedua, pahalanya terus mengalir. Kenapa terus mengalir? Karena manfaatnya terus aja tuh. Seperti yang misalnya sumbernya masih ada kayak air. Masih ada. Kayak sumurnya nggak ditutup. Airnya bisa dibagiin. Sumbernya masih ada, airnya diambil terus, berarti pahalanya ngalir terus. Sama seperti tadi misalnya kan, hotelnya Usman bin Affan. Usman bin Affan sudah meninggal 1400 tahun yang lewat, tapi pahala beliau itu terus mengalir terus gitu. Kecuali kalau kayak sumurnya ditutup berarti dia selesai ya? Nah, kalau sumurnya ditutup berarti selesai ya, San? Berarti dia selesai kalau seandainya ada manfaatnya. Tapi nanti memang ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah harta wakaf itu boleh ditukar gulingkan kalau dia sudah kurang manfaatnya. Misalnya ya, dia wakaf lahan tuh, wakaf lahan, tapi rupanya lahan itu nggak subur lagi, kurang produktif. Padahal biasanya itu ditanamin, misalnya tanamin kurma atau tanamin apa yang menghasilkan buah gitu kan. Tapi karena sudah diolah berpuluh-puluh tahun atau sampai ratusan tahun, nggak subur lagi tuh. Nah, boleh nggak ditukar gulingkan? Nah, itu memang para ulama berbeda pandangan. Salah satunya di mazhab Hambali misalnya itu mengatakan selagi maslahatnya lebih besar ketika ditukar gulingkan, boleh tukar gulingkan. Jadi misalnya suburnya kan,
sumurnya diwakafin tuh, tapi airnya tinggal sedikit nih. Ya. Gimana terpergulingkan, boleh nggak? Kalau kita lihat maslahatnya lebih besar, maka boleh terpergulingkan. Jadi diganti dengan individual, misalnya nih lahan di sumur tadi ditukar ke lahan yang lain yang emang di sana lebih banyak airnya, sehingga bisa dibikin lagi sumur di sana dan memberikan manfaat air yang lebih banyak. Bisa seperti itu. Manfaatnya lebih banyak lagi gitu loh. Baik Ustadz, memang banyak banget nih manfaat dan pahala ganjaran yang akan diberikan gitu ya. Kalau dilihat-lihat nih Ustadz, sebenarnya wakaf produktif itu memang baru ada zaman sekarang atau memang sudah ada dari zaman Rasulullah nih Ustadz? Sebenarnya wakaf itu ya, tanpa kita embel-embel produktif pun seharusnya Pak ya, dia produktif harusnya, karena yang wakaf itu kan harus airnya itu, wakafnya itu ditahan. Jadi yang dimanfaatkan ya manfaatnya, otomatis dia harus produktif, harusnya tuh. Ya. Jadi sudah ada nggak zaman Rasul? Sudah ada, zaman para sahabat sudah ada. Contoh misalnya tadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau pernah mendapatkan ghanimah berupa lahan yang sangat subur di Khaybar. Nah, terus beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini lahan yang subur ini bagusnya saya apain nih? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah, in syi'ta hasabta aslaha wa tasaddaq wa sadaqta, dan engkau itu bersedekah dengan apa? Dengan manfaatnya. Wahai Umar, kalau seandainya engkau mau nih, maka engkau tahan aja pokoknya, tahan aja tanah itu, nggak usah dibeli, nggak usah dijual belikan, nggak usah diwariskan, nggak usah juga dihibahkan, tapi manfaat daripada tanah itu engkau sedekah, engkau berikan kepada orang lain. Nah, ini kan zamannya Rasulullah nih, zamannya Umar bin Khattab. Berarti memang wakaf produktif itu sudah lama sekali ada. Bahkan nanti dalam perjalanannya itu tidak ada satupun di kalangan para sahabat Ansar dan Muhajirin yang punya harta kecuali mereka itu pernah berwakaf. Ya, bahkan saya pernah dengar Pak Ustadz, Mbak Risa, itu di negara tetangga kita, dia nyebutnya sebenarnya bukan wakaf. Saya lupa nama instrumennya, tetapi hasil dari pengelolaan perusahaannya itu digunakan untuk kesejahteraan umum dan ibadah. Jadi konsep wakaf kan gitu. Jadi dan memang dia harus ada seorang nazir ya. Nazir itu pengelola. Misal secara sederhananya, kalau ada satu perusahaan kemudian dikelola dengan baik, maka di akhir Desember dia akan ada apakah laba apa rugi. Ketika laba, maka disebut namanya dividen ya. Dividen itu dibagikan ke siapa? Ke pemegang saham. Nah, wakaf itu yang dikelola oleh nazir, pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya Allah. Diwakilkan ke nazir. Nazir itu siapa yang ngelolanya? Sehingga keuntungannya masuk ke mana? Keuntungannya berarti ketika pemegang sahamnya Allah, maka keuntungannya adalah untuk tadi khairun nas anfa'ul linnas, maka untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan umat. Sehingga memang kalau di siapa tadi misalnya sejak kapan sih zaman tadi sahabat itu ada, cuma memang maksud saya adalah sustainability ya, keberlangsungan ini memang yang mesti harus digaungkan ya di kita. Ada negara tetangga yang memang bukan majority muslim, tetapi dia terapkan itu. Loh, kita di negara yang majority muslim, padahal ini sudah terbukti mengentaskan kemiskinan, kemudian orang yang susah untuk akses pendidikan karena terkendala biaya, kemudian dia bisa masuk. Kemudian orang yang sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak ada entitas perusahaan yang misalnya bisa menampungnya, kemudian terkendala, ya dengan wakaf ini menurut saya salah satu jawabannya, Mbak Risa. Oke, baik. Ustadz, saya pengen nanya nih, penasaran berdasarkan cerita yang tadi Ustadz udah mention gitu, Umar bin Khattab, apakah wakaf produktif tersebut bisa dijadikan modal gitu untuk berdagang, bertani, jasa ataupun bidang lainnya gitu Ustadz? Kalau wakaf itu tadi kan dia harus tetap pokoknya itu dia nggak boleh untuk berkurang. Karena makanya para ulama itu memberikan definisi, salah satu misalnya Imam Abu Hanifah itu berikan definisi kata beliau yang namanya wakaf itu adalah habsul ain. Habsul ain ini menahan pokoknya. Jadi pokoknya itu harus ditahan. Nah, kalau seandainya itu dijadikan sebagai modal misalnya untuk berdagang, boleh nggak? Kalau ainnya, pokoknya yang dijadikan nggak boleh. Yang boleh adalah manfaatnya. Jadi misalnya dia wakaf nih, wakaf apa? Misalnya dia wakaf mobil, misalnya kan, wakaf mobil. Nah, mobilnya ini dijual untuk dagang, boleh nggak? Nggak boleh.
Yang boleh adalah mobil ini digunakan nih, misalnya untuk apa? Untuk nge-Grab misalnya kan. Nah, terus pendapatan Grab setiap hari itu dikumpulkan, lalu diberikan kepada masyarakat yang miskin yang mau berdagang misalnya. Nah, itu yang boleh. Jadi yang diambil adalah manfaatnya, bukan mobil yang dibakakan. Jadi bisa digunakan, makanya tadi mauquf alaih dari wakaf ini itu sangat luas. Ya. Bisa untuk modal usaha misalnya, kemudian bisa juga untuk pendidikan. Bisa. Ya. Tapi ingat, yang dijadikan sebagai modal usaha misalnya atau untuk memberikan beasiswa itu bukan ainnya, bukan pokoknya, tapi adalah manfaat daripada hasil daripada ainnya tadi atau tadi produksinya. Itu ya. Kata kuncinya berarti ya Pak Ustadz ya, wakaf itu Mbak Arisa, dia pokoknya dia mesti tetap tidak boleh berkurang. Kemudian apakah kalau bertambah boleh? Boleh, sangat dibolehkan. Sehingga kalau di kita ada yang ngatur nih ya, regulatornya itu kan Badan Wakaf Indonesia. Di Badan Wakaf Indonesia itu dia ditentukan bahwa mauquf alaihnya itu harus mendapatkan tadi manfaat itu ain ya. Dia porsinya paling besar. Sehingga sebenarnya di mauquf pada saat pembagian keuntungan itu secara garis besar ada 3 sebenarnya Ustaz. Yang pertama adalah untuk dana pengembangan mauquf alaih. Yang kedua adalah untuk pengembangan usahanya. Yang ketiga adalah untuk nazirnya. Kenapa nazirnya itu ada bagian dari itu? Karena ketika dia ngelola usaha, kemudian usahanya itu rugi, mengurangi pokok, maka itu menjadi resikonya dia. Nah kalau tadi dalam prakteknya Pak Ustadz, memang nanti kalau wakaf produktif, kemudian dana wakaf produktifnya untuk misalnya pendidikan itu nggak bisa. Tapi kalau ainnya untuk pendidikan dia bisa hasilnya. Tapi kalau untuk UMKM gimana? Ini dalam prakteknya itu bisa Ustadz. Yang penting bahwa si nazir ini dia punya kapasitas, punya kompetensi untuk ngelola itu, dan ketika dia salurkan di UMKM misalnya, kemudian ada wan prestasi atau nggak gagal bayar atau usahanya lagi turun, maka itu kewajiban nazir untuk nombokin. Nah, yang aman gimana? Yang aman sekarang para nazir itu dalam bentuk prakteknya itu dia masuk ke lembaga keuangan syariah. Misalnya apa bentuk deposito. Sekarang ada namanya sukuk. Cash Wakaf Link Deposit, CWLD nama ini. OZK lagi kemarin ada sosialisasi. Ada itu CWLS ya. CWLS. Ini sosialisasi baru waktu itu di Plaza Senayan tentang CWLD. Kalau CWLS kan sudah agak lama, berapa lama. Jadi kenapa? Karena resikonya dia kecil tetapi hasilnya alhamdulillah cukup besar. Karena memang kalau mau lihat returnnya yang besar, Mbak Risa dan Pak Ustadz, memang dia disalurkan langsung ke sektor usaha. Tetapi risikonya atau risknya dia juga lumayan besar. High risk, high return gitu kira-kira. Oke. Saya mau nanya lagi nih Ustadz. Bagaimana sih Ustadz dari pandangan Islam terkait dampak wakaf produktif ini terhadap perekonomian umat secara keseluruhan? Karena memang wakaf tadi itu kan yang diharapkan dan memang harus adalah airnya tadi terus. Ya. Kalau bisa tuh bertambah terus, gitu, nggak boleh berkurang. Artinya apa? Semakin dia bertambah airnya, semakin bertambah pokoknya ini, seharusnya maka dampaknya, manfaatnya itu juga harus semakin besar. Berarti kalau tahun ini dia punya mobil 1 misalnya yang bisa dia rentalin, gimana caranya tahun depan 2 tahun lagi mobilnya 1,5? Enggak ya? 2 atau 1,5 nggak bisa aja. Itu 2. Dan 3. Nah sehingga apa? Manfaatnya betul bertambah. Sama kayak misalnya dia punya bangunan atau ruko kios, rukonya 1, kemudian gimana caranya berapa tahun kemudian rukonya 2, rukonya 3, sehingga kalau 3 tiap tahun kan rukonya itu kan naik tuh sewanya. Tapi karena jumlah yang disewakannya banyak, berarti insya Allah manfaatnya dia akan lebih banyak lagi. Sehingga wakaf produktif itu ada konsepnya jangan semuanya gitu itu dimasukin ke mauquf alaih. Kenapa? Supaya pokoknya dia dari waktu ke waktu bisa bertambah, sehingga nanti akan ada satu timing, satu waktu ainnya akan lebih besar lagi gitu ya Ustaz. Nah makanya dalam wakaf itu sangat penting peran seorang nazir itu. Kenapa? Karena semakin nazirnya profesional, dia melihat peluangnya
semakin bagus, maka manfaatnya pun akan semakin bagus. Makanya harus ada sertifikasinya, Ustaz. Ya, sertifikasi Nazir. Ada sertifikasi Nazir dari Betul. Betul. Indonesia. Betul. Ya, betul. Dan itu juga emang salah satu ini ya yang membedakan dengan yang lain seperti zakat. Karena kalau zakat itu kan ada amil ya, tapi kan amil itu hanya dia sebagai yang mendistribusikan aja. Nah, sedangkan Nazir ini dia nggak cuman mendistribusikan, tapi dia mengelola bagaimana aset wakafnya ini itu terus bertambah dan manfaatnya semakin banyak. Menerima, kelola, kembangin. Ya. Ente. Jadi memang peningkatan taraf hidup melalui wakaf ini sejalan gitu dengan keadilan ekonomi dalam Islam. Ada nggak sih Pak atau Ustadz Farid dasar hukum yang mengatur wakaf itu sendiri? Saya, Pak Ustadz. Kalau dasar hukumnya, ini ada undang-undangnya, Mbak. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebenarnya kalau lebih rinci lagi, itu ada namanya PP. PP itu peraturan pemerintah nomor 42 2 tahun setelahnya, berarti tahun 2006. Bagaimana di situ diatur secara lebih rinci gitu ya. Wakaf itu apa gitu ya. Kalau tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa jangka waktu pengelolaan wakaf itu mesti muabad gitu ya, abadi gitu ya. Nah, di undang-undang ini Pak Ustadz yang terbaru atau di PP peraturan pemerintah ini dimungkinkan wakaf itu temporer Ustadz. Karena dia betul. Dia pandangan mazhab Hanafi. Betul. Jadi kenapa dibuat boleh temporer waktu itu orang Badan Wakaf sampaikan waktu saya ikut sertifikasi Nazir, dia sampaikan ini untung-untung nggak kalau bahasa kita ya belajar wakaf gitu ya. Jadi orang ya sudahlah daripada nggak wakaf, misalnya dia wakaf dulu. Misal contoh sederhananya saya punya ruko nih misalnya, ruko saya wakafkan deh gitu ya selama 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi ruko itu balik lagi ke saya, manfaatnya untuk saya. Tapi selama 10 tahun berjalan itu manfaatnya kita tentuin untuk siapa? Beasiswa. Misalnya untuk pengembangan ekonomi misalnya, ekonomi duafa, misalnya untuk sarana prasarana ibadah gitu kan. Kan kita agak miris Mbak Risa. Kalau dulu, tapi nggak tahu ya, saya kan lahir besar di Tangerang gitu ya. Dulu itu kalau ada orang bangun masjid atau musola, ini mohon maaf gitu ya, itu biasanya di tengah jalan dikasih tong sama jaring ikan. Asli ada gitu kan. Nah, kenapa? Karena tadi mengandalkan tadi sumbangsi, infak dan sodako. Harapannya ini memang wakaf ini mudah-mudahan bisa semakin menggeliat, kemudian wakaf produktifnya semakin banyak, mudah-mudahan hal seperti itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena sudah ada badan usaha, dikelola profesional oleh Nazir, hasilnya untuk itu. Dan saya punya satu mimpi dan Mbak Risa, suatu saat itu kita itu bukan kekurangan dana. Jadi kurang dana, mau bangun masjid dananya dari mana ya? Udah nggak ada lagi mesin yang mau dibangun gitu. Kenapa? Udah kelebihan uangnya. Sehingga lari misalnya ke saudara-saudara kita yang ada di negara lain gitu kira-kira. Harapannya kayak gitu. Kalau memang nanti wakaf produktif itu bisa berkembang. Satu lagi sebenarnya yang menarik itu terkait dengan Gini rasio. Gini rasio itu kesenjangan. Sekarang kan terbukti sebenarnya lagu Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Kenapa yang kaya makin kaya? Dia punya usaha. Kenapa dia punya usaha? Perusahaannya makin besar gitu ya. Nah, tapi dengan adanya wakaf produktif ini, ketika usahanya makin besar dikelola oleh Nazir, berarti keuntungannya makin besar, terdistribusi ke masyarakat yang duafa, masyarakat miskin, pengembangan ekonomi, atau tadi pembangunan sarana ibadah, atau untuk rumah-rumah tahfiz misalnya, ya insya Allah itu akan tersedia cukup, kira-kira kayak gitu ya. Potensi wakaf di Indonesia tuh besar sekali ya Pak. Ya. Kemarin itu saya sempat baca dari BWI itu potensinya sekitar 180 triliun tahunnya itu. Itu sangat besar tuh. Tapi dalam realitanya itu hanya sekitar 1 triliun satu tahun itu, dan itu rata-rata cash wakaf gitu Pak. Cash wakaf. Kenapa? Karena yang masyarakat kita itu belum terlalu belum terlalu banyak literasi tentang wakaf ini. Yang banyak digaungkan tuh malah zakat produktif bukan wakafnya. Zakatnya yang digaungkan. Padahal sebenarnya potensi wakaf kita tuh sangat besar dan manfaatnya itu jauh lebih besar daripada hanya zakat. Karena kan zakat tadi hanya terbatas di 4 asnaf. Dan dia langsung habis. Iya, dia langsung habis. Kalau wakaf ini wakaf berkelanjutan terus. Bermanfaat terus. Kayak tadi ada satu mobil
dia bisa tambah 2 mobil, bisa tambah 3 mobil. Kalau zakat 1 mobil harus dihabisin. Iya, Ustaz. Kira-kira gitu ya dia Ustaz. Kalau wakaf nggak boleh. Betul. Berarti kalau zakat dan infak nggak penting juga gitu. Tapi artinya instrumen wakaf ini itu kalau kita nanti mau dilengkapi zakat tetap jalan berkembang, infak berkembang, tapi wakaf ini juga bisa lebih kita kembangin lagi sustainability. Keberlanjutannya gitu saja. Keberlanjutannya, kemudian keberlangsungannya, sehingga ketika nanti mau bangun masjid atau ngasih beasiswa nggak harus apa namanya bahasanya sini kencreng. Bu sumbangan betul. Karena orang apa? Perusahaan saya udah ngasilin gitu. Kira-kira gitu. Sama kayak yang di Bank Syariah Muamalah atau BPR Syariah Muamalah. Ini 94 berdiri. Ini saya juga sangat kagum nih ke para pendirinya saat itu. Jadi ada dana yang di situ sebagai setoran modal. Tetapi setoran modal itu si pemegang saham nggak mau namanya tercatat di situ. Gitu ya, nggak mau dicatat. Ya udah saya nyumbang aja gitu kan. Akhirnya kami pengelola bank itu menafsirkan itu. Dulu kan belum ada namanya wakaf gitu, belum dikenal loh, gak produktif, belum dikenal. Sudah ada, tapi belum terlalu dikenal gitu ya. Akhirnya kita menafsirkan ya sudah. Berarti dalam operasional bank ini, ketika misalnya ada keuntungan, harus ada yang disisihkan untuk kesejahteraan umat. Nah kita mulai itu. Ada yang namanya kampung bebas rentenir, Pak Ustadz dan Mbak Arisa. Jadi kampung bebas rentenir ini salah satu solusi. Yang ada sekarang di Gauntat di BPRS Muamalah ya Pak. Betul. Akhirnya untuk ke sana, manfaatnya untuk ke sana. Jadi misalnya gini, sekarang kita banyak masyarakat mencaci misalnya rentenir. Kalau saya bilang rentenir itu caci tapi dirindu. Oh, dibenci tapi banyak yang gunain juga gitu ya. Nah, akhirnya gimana solusinya? Solusinya adalah kenapa mereka ke rentenir? Karena mereka perlu pendanaan. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan, renovasi rumah, atau untuk pengembangan usahanya. Apakah dengan kita mencaci kemudian menyalahkan mereka itu jadi solusi? Enggak juga. Ya sudah, kenapa kita nggak sediakan dana itu? Nah, Muamalah bekerja sama dengan beberapa lembaga filantropi, kemudian Muamalah menyediakan dananya. Lembaga filantropi itu yang melakukan pengelolaannya, Sad. Kemudian kita salurkan dana, kita sebut dana bergulir. Jadi mereka pinjam 1 juta, pinjam 2 juta, balikin 1 juta atau 2 juta gitu ya. Itu yang kita lakukan. Termasuk sekarang sudah mulai jalan di bank kami, Bank Muamalah ini, wakaf sawah produktif. Kenapa wakaf sawah yang dipilih? Karena selama orang hidup, perlu makan nggak Mbak Arisa? Sediet-dietnya orang pasti perlu makan dia. Nah, saya coba bayangin ketika nanti suatu saat sawah itu udah nggak ada. Lah kita mau makan apa? Beton. Gak bisa kita makan beton gitu. Sehingga sawah itu mesti diselamatkan. Kemudian kenapa dibuat produktif? Hasil dari sawah itu ada padi itu nanti ada beras itu dijual, dan hasil penjualan itu untuk 3 sektor kalau kita mau ke ayal-alinya kalau di Muamalah. Sektor apa? Pertama untuk pendidikan dan tahfiz Quran. Yang kedua untuk sarana prasarana ibadah. Yang ketiga untuk pemberdayaan ekonomi duafa. Jadi yang saat ini barangkali yang duafa itu dia selalu menerima dana zakat, infak, sodako, maka kita berikan pembinaan atau coaching itu, kemudian intervensi modal, harapannya gitu ya, suatu saat dia lebih berdaya. Yang tadinya nerima dia bisa memberikan, yang tadinya nerima infak, sodako, zakat, mudah-mudahan dia bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk mengasih infak dan sodako. Kan ada juga ya saja ajaran Islamnya bahwa Allah menyuburkan harta orang yang bersedekah gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan dia bersedekah, harta dia lebih subur dan harta dia lebih berkembang gitu. Satu lagi yang lagi kita mau kembangkan yang tadi Pak Ustaz sampaikan namanya LKSPW, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi nanti masyarakat bisa berwakaf lewat lembaga keuangan syariah. Jadi dia menaruh dana di sana, nanti kita bentuk dalam bentuk deposit, bank kelola, hasil dari kelolaan bank nanti dibentuknya dalam bentuk bagi hasil, dan bagi hasil itulah yang nanti akan disampaikan atau diberikan kepada mauqaf alai yang ditentukan oleh nazir bank atau wakifnya, kira-kira gitu. Oke. Baik Pak Samsul dan Ustadz Farid, setelah kita mengulas tuntas nih tentang wakaf, mungkin Ustadz Farid bisa memberikan contoh dari wakaf produktif yang sudah diterapkan gitu, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana gitu. Ini baru saja ya Mbak, di Badan Wakaf Indonesia itu kebetulan Prof Huda lah. Oh, Prof Huda, kebetulan. Yang di Badan Wakaf Indonesia itu belum cerita. Beberapa waktu yang lewat itu IPB ya. Itu
wakaf tuh. Wakafnya berupa cash. Sekitar, saya agak lupa waktu itu sekitar 200M atau 50M. Nah, hasil daripada wakaf ini Mbak, itu untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa IPB yang kurang mampu. Jadi, mahasiswa kan banyak tuh yang kurang mampu. Kadang mereka putus kuliah itu bukan karena mereka gak ingin belajar, enggak. Tapi karena memang secara ekonomi itu mereka nggak mampu. Karena kan mau nggak mau walaupun dapat beasiswa misalnya, itu kos-kosan itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Kadang-kadang beli buku harus dipikirkan. Nah, sehingga apa? IPB berusaha tuh untuk membantu mahasiswa yang seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka kasih wakaf dan airnya ini dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Itu ada yang kesukuk, ada yang lain, gitu kan? Sehingga manfaatnya ini akan kembali kepada mahasiswa IPB. Nah itu salah satu contohnya, salah satu contoh yang mungkin bisa kita tiru. Betul. Ada satu lagi sebenarnya Mbak Risa, ini dikembangkan oleh BWI dan Dompet Duafa. Di Serang itu ada rumah sakit Ahmad Wardi namanya, di kota Serang. Nah itu hasil dari wakaf. Jadi sudah berapa tahun beroperasi, itu hasil dari wakaf, kemudian sudah beroperasional ya. Saya cuma membayangkan ketika rumah sakit ini dia makin besar, berarti kan manfaatnya, kemudian ada hasil usaha, kemudian manfaatnya karena dia menggratiskan. Misalnya saat itu misalnya kayak operasi katarak ya. Nanti untuk orang-orang yang duafa itu gratis tuh. Padahal mahal tuh. Padahal mahal. Bayar sendiri mungkin sekitar 20 juta. Betul. Kan rumah sakit itu kan ada sisi komersilnya juga gitu kan. Sehingga ketika dari mana dananya? Dari sisi komersilnya. Jadi komersilnya apa? Ada keuntungan, kemudian keuntungan itu disisihkan. Dan untuk apa? Tadi ainnya gitu ya, disisihkan untuk bantu orang-orang untuk meningkatkan masyarakat yang keterbatasan secara ekonomi untuk mendapatkan operasi katarak itu. Walaupun di wakaf itu kan nggak terbatas orang duafa aja toh? Iya, nggak terbatas dia. Sangat luas. Kaya pun boleh. Boleh. Apalagi kalau seandainya wakifnya itu mengikrarkan, ini saya kasih ini harta saya untuk diwakafkan, manfaatnya untuk semua orang. Wah itu berarti siapa saja, mau dia miskin, mau dia kaya, dapat. Bahkan yang non muslim pun bisa mendapatkan manfaatnya. Karena dulu pernah istri Rasulullah itu Sofia binti Hunjai itu pernah memberikan hasil wakaf kepada saudaranya yang masih beragama Yahudi. Karena memang wakaf itu sangat luas manfaatnya. Nggak cuma miskin, yang kaya pun bisa, bahkan yang non muslim pun bisa merasakan manfaat. Berarti memang manfaat dari wakaf ini sangat luas ya Pak? Iya. Dan panjang. Ya. Iya, luas dan panjang. Ya, sampai kiamat lah kalau dia harta benda wakafnya itu masih terus bermanfaat gitu ya saja. Selagi airnya itu masih ada. Maka manfaatnya itu terus mengalir terus sampai akhir zaman kalau masih ada tuh, Mas. Betul, kayak orang Madura. Dia tanya, warungnya buka 24 jam? Iya, tutupnya kapan? Kalau kiamat gitu kan. Nah, wakaf itu gitu kira-kira lah gitu kan. Kayak orang Madura. Pak Ustadz dan Pak Samsul, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, ada nggak closing statement dari Pak Ustadz Farid sendiri ataupun Pak Samsul? Mungkin Pak Ustadz boleh? Dengan wakaf, Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera menuju ke negara yang sebagai baladun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Dari Pak Samsul? Kalau kita ingin bahagia, nggak hanya di dunia dan akhirat, maka wakaf adalah salah satu instrumennya. Kenapa? Karena pahalanya terus mengalir, bahkan sampai kata warung Madura tadi, sampai mau kiamat gitu kan. Kira-kira gitu. Oke Bapak, terima kasih sudah main nih ke studio Urban Journey, Pak Ustadz Farid dan Pak Samsul. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Ustadz Farid dan Pak Samsul terkait wakaf produktif. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.